Sampai hari ini saya tidak menemukan ciri orang yang beriman itu rajin ibadahnya. Ciri orang yang beriman itu rajin ke masjidnya. Saya tidak menemukan itu. Nabi Muhammad mengatakan tidak disebut orang yang beriman kalau kamu bisa tidur nyenyak, sementara tetanggamu gak bisa tidur karena kelaparan. Itu ciri iman itu Nabi Muhammad sendiri sudah membuat ya indikator yang nyata. Tidak disebut orang yang beriman jika tetangganya tidak nyaman dengan kata-katanya. Coba. Jadi bukti dari iman itu bukan ritual ibadah. Lalu ritual ibadah kedudukannya di mana? Itu cuma alat. Itu instrumen. Makanya Allah mengatakan, aqimis sholah, inna sholah tanha anil fasa wal munkar. Dirikanlah sholat. Sholat itu adalah sarana untuk mencegah kamu supaya tidak berbuat perbuatan keji dan munkar. Jadi sebetulnya kelucuan kita terlalu rajin menghitung rakaat sholat. Tetapi kita tidak melihat apakah kesalahan individual saya ini sudah berdampak bagi orang lain. Kalau orang di rumah saja tidak merasakan kenyamanan dengan kehadiran kita. Orang di rumah saja tidak merasakan kedamaian dengan kehadiran kita. Kan sebetulnya ada masalah dengan diri kita. Orang yang bisa berkata ramah akan menimbulkan keyakinan. Orang yang bisa berpikir ramah akan menimbulkan ya kedamaian. Coba, orang yang perkataannya ramah, pikirannya ramah, selalu saja dimanapun dia hadir, selalu dirindukan kehadirannya. Makanya saya sering mengatakan, untuk menguji seberapa tingkat kedewasaan kita dalam hidup, caranya adalah lihat cara kita memuliakan orang lain. Orang itu disebut berakhlak mulia kalau dia bisa memuliakan pihak lain. Dan orang tidak mungkin bisa memuliakan pihak lain kalau dia belum bisa memuliakan dirinya sendiri. Jadi karena hidup adalah perubahan, maka tugas kita dalam hidup adalah menerima semua perubahan yang spontan dalam hidup, semua perubahan yang alami dalam hidup dengan cara yang spontan dan alami, bukan dengan cara yang dibuat-buat. Kita punya Allah yang maha besar. Kenapa kita takut menghadapi apa yang disebut dengan masalah? Bohong itu. Saya mengajarkan teknik bertanya kepada mahasiswa. Mahasiswa yang mau penelitian biasanya kan membuat sejumlah pertanyaan. Harapannya dari pertanyaan itu dia bisa menggali ya jawaban yang diharapkan oleh peneliti. Kemudian saya ajarkan mahasiswa ya, bertanya itu ternyata merupakan sebuah keterampilan hidup. Karena pertanyaan yang dilontarkan dengan cara yang tidak produktif itu belum tentu bisa menggali jawaban yang diharapkan. Coba kalau saya bertanya ya, ini bertanya. Bapak Ibu pernah menipu Allah enggak? Misalkan pertanyaannya begitu. Jawabannya pasti, amit-amit. Enggak. Betul enggak? Gitu. Sekarang saya tanya lagi. Tahu enggak menipu itu artinya apa? Nah, pasti balik tanya kan? Kalau begitu menipu itu apa? Menipu itu muka seperti menghadap, tetapi sesungguhnya hatinya itu kan mungkir, tidak menghadap.
Kan orang menipu tuh begitu. Ya. Menciptakan kebohongan, pura-pura menghadap, padahal tidak. Tadi saya tanya apa? Suka menipu Allah enggak? Enggak. Amit-amit. Gitu kan? Nah sekarang saya sudah kasih tahu, menipu itu muka menghadap, tetapi hati mungkir. Sekarang saya kasih pertanyaan produktif yang kedua. Suka menyembah Allah enggak? Suka. Gitu. Gimana caranya menyembah Allah? Saya kan sholat. Tahu enggak sholat itu esensinya apa? Wah, itu enggak tahu. Coba saya beritahu. Saya beritahu. Kata Quran, sholat itu mengingat Allah. Fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi Allah itu mengatakan, kamu itu telah menyembah aku. Kalau selama sholat yang diingat oleh kamu adalah aku. Sekarang saya tanya lagi. Ibu bapak, selama sholat yang diingat apa? Nah ini pertanyaan udah mulai menusuk nih ke dalam. Wah yang saya ingat itu piring berantakan, cicilan, dan lain-lain. Berarti sesungguhnya yang disembah oleh kita itu kan bukan dia. Yang disembah apa yang kita ingat. Nah sekarang saya tanya lagi. Kalau begitu Bapak Ibu suka menipu Allah. Wah kalau begitu saya masih menipu Allah dong. Sukses enggak bertanya? Makanya ya dalam sains itu ada yang namanya keterampilan proses sains. Karena sains itu ada dua, ada proses, ada produk. Jadi produk sains itu dibangun oleh suatu proses yang disebut dengan metode ilmiah. Nah dalam metode ilmiah itu harus ada perumusan masalah. Dan perumusan masalah biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Nah, kita ini jarang sekali membuat rumusan masalah. Jarang sekali mempertanyakan secara serius kepada kita. Pernah enggak Bapak Ibu berpikir, kenapa ya perintah sholat itu kok bukan melaksanakan sholat, tapi mendirikan sholat? Pernah mikir enggak? Enggak kan? Enggak kan? Akibatnya apa? Akibatnya cuma muncul kesombongan aja. Karena saya sudah melaksanakan sholat. Padahal perintahnya mendirikan sholat. Aqimis sholat. Terus apa bedanya kalau gitu melaksanakan dan mendirikan?